Halo pemirsa, kembali bersama saya Estiwi Yesari dalam iNews Kalimantan Barat. Hari ini kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik dan penting lainnya yang telah dirangkum oleh tim redaksi kami, diantaranya. Usai kabur selama hampir 1 bulan, pelarian Saleh Kurap DPO Bandar Narkoba Tahanan Lapas Kelas 2A Pontianak akhirnya berakhir. Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ akan dilaksanakan pada bulan November 2021 mendatang di Kabupaten Sintang. Dan seorang pemuda di kawasan Sungai Raya Dalam, Kuburaya berusia 21 tahun nekat menyetubuhi keponakannya yang masih pelajar berusia 16 tahun sebanyak 2 kali. Pemirsa, itulah tadi 3 cuplikan dari sejumlah berita yang akan kami sajikan untuk Anda dalam iNews Kalimantan Barat. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, usai kabur selama hampir 1 bulan, pelarian Saleh Kurap DPO Bandar Narkoba Tahanan Lapas Kelas 2A Pontianak akhirnya berakhir oleh Satreskrim Polres Kuburaya. Saleh Kurap ditangkap di kawasan Sepok Laut, Kecamatan Sungai Kakap. Saleh Kurap berdalih nekat kabur karena akan menceraikan istri ketiganya. Pelarian Saleh Kurap Bandar Narkoba yang kabur dari Lapas Kelas 2A Pontianak beberapa waktu lalu kini berhasil ditangkap. Saleh Kurap tertangkap di rumah istri keduanya yang berada di kawasan Sungai Kakap. Tanpa perlawanan, Saleh pun pasrah digiring petugas Satreskrim Polres Kuburaya Kamis dini hari. Dalam pers rilis yang digelar Polres Kuburaya Kamis siang, Kapolres Kuburaya AKBP Gerald menjelaskan jika Saleh sudah merencanakan pelariannya dengan dibantu oleh Urai, warga binaan Lapas Kelas 2A Pontianak. Pada minggu ketiga, tepatnya hari ini, tanggal 30 September, jam 01.32, kami berhasil mengamankan DPO atas nama SK di salah satu rumah keluarga istri kedua atas nama AC yang beralamat di Desa Sepuk Laut, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya. Urai juga merupakan warga binaan Lapas Kelas 2A Pontianak yang dipercaya sebagai tamping yang gerak-geriknya diperlonggar, sehingga ia nekat memanfaatkan kelemahan petugas. Urai sesungguhnya sedang diajukan pembebasan bersyarat, namun lantaran aksi nekatnya membantu Saleh, pengajuan tersebut akan dibatalkan. Urai itu adalah warga binaan kasus narkotika dengan hukuman 8 tahun dan sedang usulkan untuk pembebasan bersyarat. Tapi dengan kejadian ini usulan itu akan kita cabut, dan kalau seandainya bisa diproses pidana membantu pelarian, saya akan meminta kepada Pak Kapolres untuk membantu ada unsur pidana, kita minta ajukan untuk dipidana lagi. Usai tertangkap, Saleh Kurap residivis narkoba tersebut hanya bisa tertunduk dan mengaku kabur lantaran ingin menceraikan istri ketiganya. Saleh juga mengaku tidak menjanjikan apapun terhadap Urai yang telah membantu dirinya dalam pelarian. Dari Kuburaya, Faisal Abu Bakar, iNews melaporkan. Ketua Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Pusat, Seto Mulyadi atau akrab disapa Kak Seto, menyaksikan langsung sidang perkara persetubuhan terhadap anak dengan terdakwa Dadang nekat di Pengadilan Negeri Pontianak. Kak Seto hadir langsung menyaksikan sidang pembacaan replik jawaban jaksa penuntut umum atas pembelaan kuasa hukum terdakwa Dadang nekat. Sidang pada Rabu sore berlangsung tertutup untuk umum ini dihadiri Kak Seto selaku Ketua Lembaga Perlindungan Anak. Usai sidang, Kak Seto meninggalkan ruangan dan langsung memberikan keterangan kepada awak media. Kak Seto dengan tegas menyatakan bahwa persetubuhan terhadap anak merupakan kasus pidana murni, bukan delik aduan. Karena itu, sudah seharusnya pasal yang didakwakan adalah pasal 81 tentang persetubuhan terhadap anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sehingga terdakwa Dadang nekat tidak tepat jika didakwa dengan pasal 88 tentang eksploitasi. Selain itu, jaksa penuntut umum
dapat mengaitkan pasal 76C karena saat persetubuhan itu dilakukan korban diberi pil narkoba. Pertama, saya mengenal beliau rupanya. Saya baca di WA, pernah konsultasi dengan kami, dan kami yang memberikan nomor Kak Husnan selaku Ketua LPA Kalimantan Barat. Ya. Nah, kami tidak tahu perkembangan ini, tetapi siapapun juga artinya hukum mohon tetap ditegakkan. Karena kami konsisten di perlindungan anak, jadi apapun juga kalau memang itu melakukan suatu tindak kejahatan terhadap anak, pelecehan seksual, kekerasan seksual, dan ini bukan delik aduan. Jadi mohon pasal itu yang menjadi pegangan utama semua pihak. Ini permohonan kami karena supaya jangan sampai terulang, jangan ada suatu kesan seolah-olah kalau orang-orang tentu itu bebas. Suara anak-anak harus didengarkan. Mereka kelak akan menjadi calon pemimpin, bahkan tidak menutup kemungkinan akan jadi jaksa. Agar anak-anak itu percaya diri dan tidak terluka hatinya. Jangan sampai anak-anak merasakan ketidakadilan. Dari Pontianak, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Sementara itu, seorang pemuda di kawasan Sungai Raya Dalam, Kuburaya berusia 21 tahun nekat menyetubuhi keponakannya yang masih pelajar berusia 16 tahun. Perbuatan bejat tersebut dilakukan saat orang tua pelaku sedang tidur dan dilakukan sebanyak 2 kali. Lantaran tak kuasa menahan hawa nafsu, AR, pemuda asal Sungai Raya Dalam, Kabupaten Kuburaya yang berusia 21 tahun, nekat menyetubuhi keponakannya sendiri yang masih berusia 16 tahun. Kejadian bermula saat pelaku berkunjung ke rumah korban di kawasan Pontianak Tenggara. Atas perintah orang tua, korban pun mengantar pelaku pulang dan sesampainya di rumah pelaku, AR menarik korban dan mengajak untuk berhubungan intim. Polisi menyita sejumlah barang bukti yakni baju korban saat kejadian. Perbuatan cabul yang dilakukan oleh pelaku bahwa antara korban dan pelaku masih ada hubungan saudara. Pada waktu itu pelaku main ke rumah korban. Kemudian karena sudah malam, oleh orang tua korban disuruh mengantar pulang. Kemudian sesampainya di rumah, ditariknya ke dalam rumah, ke dalam WC dan dilakukan perbuatan menyenangkan tersebut. Sehingga setelah sampai perbuatan tersebut, sehingga kemudian setelah itu korban pulang, sampai rumah dilihatnya ada merah-merah di leher korban. Kemudian ditanya oleh orang tuanya, kenapa lehermu merah? Kemudian dijelaskan korban bahwa dia sudah disetubui oleh pelaku. Selanjutnya korban bersama orang tuanya datang ke Polres Kuburaya untuk membuat laporan dan kita lakukan proses selanjutnya. Sementara itu, pelaku AR mengaku kalau hubungan itu dilakukannya sebanyak 2 kali. Kini AR harus mendekam di jeruji besi guna mempertanggungjawabkan perbuatannya dan terancam hukuman minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun. Dari Kuburaya, Faisal Abu Bakar, iNews melaporkan. Lemahnya testing dan tracing diduga menjadi penyebab masih bertahannya Kota Pontianak di PPKM level 3. Akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami.